Pernah nggak sih kamu ngerasa kayak lagi lari di atas treadmill, udah capek banget dan keringetan, tapi rasanya nggak nyampe-nyampe ke tujuan? Rasanya beban hidup tuh numpuk banget sampai bikin sesak napas dan kamu cuma bisa nanya dalam hati, Tuhan, kapan sih ini semua bakal selesai? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat semua yang mungkin saat ini hatinya lagi mendung atau ngerasa capek luar biasa sama keadaan. Santai aja ya, kita ngobrol dari hati ke hati, karena aku tahu kamu lagi butuh pelukan lewat kata-kata yang menyejukkan. Kadang kita tuh sering banget kejebak dalam pikiran negatif kalau masalah yang datang bertubi-tubi, itu tandanya Allah lagi marah atau benci sama kita. Kita ngelihat hidup orang lain di media sosial kayaknya asik-asik aja, lancar jaya, sementara hidup kita kok kayak jalanan yang penuh lubang dan rintangan. Akhirnya muncul perasaan kecil hati, ngerasa nggak berharga, atau malah ngerasa dijauhin sama Sang Pencipta karena saking banyaknya ujian. Padahal, kalau kita mau coba geser dikit aja cara pandang kita, ternyata ada makna yang jauh lebih indah dan mendalam. Sobat, kamu harus tahu satu hal penting ini. Allah itu nggak pernah punya niat buat ngehancurin hidup kamu lewat masalah-masalah itu. Justru sebaliknya, dia itu lagi ngebentuk kamu supaya jadi versi yang jauh lebih kuat, lebih bijak, dan lebih tangguh dari sebelumnya. Ibarat sebuah tanah liat yang ditekan-tekan dan dibanting-banting, tujuannya bukan buat ngerusak tanah itu, tapi buat bikin sebuah karya seni yang cantik dan mahal harganya. Jadi kalau sekarang kamu ngerasa lagi ditekan sama keadaan, itu tandanya kamu lagi diproses jadi sesuatu yang luar biasa. Kesulitan yang datang dalam hidup kita itu sebenarnya adalah bentuk kasih sayang yang paling jujur dari Allah, meskipun rasanya pahit banget pas dijalani. Kesulitan itu hadir supaya kita nggak lalai dan nggak terlena sama dunia yang cuma titipan ini. Supaya kita kembali sadar kalau tempat bersandar yang paling kokoh cuma Dia. Seringkali kita baru ingat buat sujud lebih lama dan berdoa lebih khusyuk pas lagi ada masalah, kan? Nah, disitulah letak sayangnya Allah. Dia kangen sama suara kamu yang merintih minta tolong dan pengen kamu balik lagi ke pelukannya yang hangat. Bayangin deh, sebatang besi yang pengen diubah jadi pedang atau baja yang kuat. Dia harus rela dibakar di api yang panasnya minta ampun. Besi itu nggak akan pernah jadi benda yang berguna kalau cuma didiamin aja di pojokan ruang yang dingin tanpa diproses apa-apa. Begitu juga dengan iman dan mental kita. Ujian adalah proses penempaan supaya kita punya hati yang nggak gampang hancur pas kena kerikil tajam kehidupan. Proses ini emang sakit dan butuh waktu yang nggak sebentar, tapi hasilnya bakal bikin kamu bersyukur suatu saat nanti pas kamu udah sukses. Ada masanya, Allah sengaja membiarkan hal-hal yang paling kita sayangi pergi atau hilang dari genggaman kita secara tiba-tiba tanpa ada tanda. Mungkin itu orang yang kita cintai, pekerjaan yang kita dambakan, atau impian yang udah kita susun rapi bertahun-tahun ternyata harus kandas begitu saja. Hal itu dilakukan supaya kita nggak tersesat terlalu jauh darinya dan nggak menggantungkan kebahagiaan kita sepenuhnya pada makhluk yang fana. Allah pengen ngasih tahu kalau hanya Dia satu-satunya yang gak akan pernah ninggalin kamu apapun kondisi dan situasimu sekarang. Pernah nggak kamu ngerasa udah berdoa sampai nangis-nangis tapi rasanya kayak nggak ada jawaban atau keadaan malah makin memburuk aja? Sebenarnya di saat-saat seperti itulah Allah lagi melatih kesabaranmu dan melatihmu untuk terus konsisten mengetuk pintu rahmatnya tanpa henti. Doa yang belum dikabulkan itu bukan berarti ditolak, tapi mungkin waktunya belum pas, atau Allah lagi nyiapin sesuatu yang jauh lebih besar dari yang kamu minta. Tuhan tuh paling tahu apa yang kamu butuhin, bukan cuma apa yang kamu pengenin. Jadi tetap semangat ya, buat terus curhat sama Sang Pencipta. Ingat nggak sama ayat di Al-Quran? Tepatnya di surat Al-Baqarah ayat 155, yang bilang kalau kita pasti bakal diuji dengan rasa takut dan lapar. Ujian itu juga bisa berupa kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Tapi di akhir ayat itu ada kabar gembira buat orang-orang yang mau bersabar. Jadi, kalau sekarang kamu ngerasa lagi kekurangan atau lagi takut banget sama masa depan, itu adalah hal yang wajar dan sudah tertulis dalam skenarionya. Kamu nggak sendirian kok. Semua orang punya porsi ujiannya masing-masing yang udah disesuaiin sama batas kemampuannya.
Tuhan juga bilang di ayat lain kalau Dia itu deket banget sama hambanya, bahkan lebih deket dari urat leher kita sendiri. Jadi jangan pernah ngerasa kesepian. Saat kamu ngerasa gak ada satupun orang di dunia ini yang paham sama rasa sakitmu, Allah selalu ada di sana, ngeliatin perjuanganmu tiap detik. Dia gak pernah tidur dan gak pernah lalai buat jagain kamu, bahkan saat kamu lagi tidur lelap sekalipun. Penjagaannya tetap sempurna buatmu. Jadi, gak perlu takut sama apa yang bakal terjadi besok, karena kamu punya Tuhan yang maha besar yang bakal selalu nuntun jalanmu. Setiap air mata yang jatuh karena rasa sakit atau kekecewaan, sebenarnya adalah jalan pulang yang paling cepat buat kembali menuju dekapan hangat Allah. Air mata itu bukan tanda kelemahan, tapi itu adalah bahasa jujur dari jiwa yang lagi butuh pertolongan dan pengakuan kalau kita tuh emang lemah tanpa bantuannya. Kesedihan yang kamu alami saat ini adalah cara Tuhan buat bersihin hati kamu dari noda-noda kesombongan atau rasa terlalu percaya diri pada kemampuan sendiri. Jadikan rasa sakit itu sebagai bahan bakar buat makin dekat sama Tuhan dan makin peduli sama sesama manusia. Jangan pernah berpikir kalau kegelapan yang kamu rasain sekarang adalah tanda dari akhir segalanya. Karena sebenarnya itu cuma tanda kalau fajar bakal segera tiba. Langit itu biasanya bakal jadi gelap banget tepat sebelum matahari terbit. Dan begitu juga dengan ujian hidup yang biasanya bakal makin berat pas solusi udah deket. Allah nggak pernah ngambil sesuatu dari kamu tanpa niat buat gantiin hal itu dengan sesuatu yang jauh lebih baik, lebih berkah, dan lebih awet. Percaya deh, rencananya itu selalu lebih keren dari skenario paling hebat yang pernah kamu bayangin di dalam otakmu. Mulai sekarang, yuk kita coba ubah pertanyaan di kepala kita dari kenapa sih hidupku berat banget? Jadi, Tuhan, apa sih yang mau Engkau ajarkan lewat kejadian ini? Dengan nanya kayak gitu, hati kita bakal jauh lebih tenang dan pikiran kita bakal jauh lebih terbuka buat nerima hikmah di balik setiap kejadian. Kita bakal sadar kalau setiap kesulitan itu sebenarnya adalah jembatan buat kita naik kelas secara spiritual dan jadi pribadi yang lebih dewasa. Kesabaran itu emang pahit di awal, tapi percaya deh, kalau buah yang bakal dipetik nanti rasanya bakal manis banget. Belajar buat jadi orang yang sabar itu emang gak ada sekolah formalnya. Ujiannya datang dulu, baru pelajarannya kita dapat belakangan setelah semuanya selesai. Tapi justru disitulah seninya hidup. Kita dipaksa buat terus belajar dan beradaptasi sama keadaan yang gak selalu sesuai sama ekspektasi kita yang tinggi. Jangan terlalu keras sama diri sendiri kalau kamu ngerasa lagi gagal, karena kegagalan itu cuma sukses yang lagi ketunda atau jalan yang lagi dialihin. Tuhan lagi pengen ngajak kamu lewat jalan yang lebih aman, meskipun mungkin jalannya agak muter dikit dan nanjak. Setiap orang yang kamu lihat, sukses sekarang, pasti dulunya pernah ngelewatin masa-masa sulit yang mungkin jauh lebih parah dari apa yang kamu alami saat ini. Mereka bisa sampai di titik itu karena mereka nggak mutusin buat nyerah pas lagi capek-capeknya, tapi mereka milih buat istirahat bentar, terus lanjut lagi. Jadi kalau sekarang kamu capek, istirahat aja dulu. Gak apa-apa kok buat nangis atau narik diri bentar dari keramaian buat nenangin pikiran. Yang penting, jangan pernah berhenti buat melangkah, meskipun langkahmu kecil banget. Yang penting tetap bergerak ke arah yang benar. Coba deh, sesekali kamu lihat ke bawah. Masih banyak orang di luar sana yang ujiannya jauh lebih berat, tapi mereka tetap bisa senyum dan bersyukur. Bukan buat ngebanding-bandingin penderitaan, tapi buat ngingetin kita kalau kita masih punya banyak hal yang layak buat disyukurin di tengah masalah ini. Napas yang masih lancar, detak jantung yang masih normal, dan kesempatan buat bangun lagi di pagi hari adalah nikmat yang sering kita lupain. Syukur itu adalah magnet buat datangnya kebahagiaan baru yang mungkin selama ini ketutup sama keluhan-keluhan kita tiap hari. Jangan biarkan beban hidup ngerubah kamu jadi orang yang pahit, ketus, atau pemarah. Tapi biarkan beban itu ngerubah kamu jadi orang yang lebih lembut dan empati. Orang-orang yang pernah ngerasain sakit biasanya bakal lebih paham gimana cara ngehargain perasaan orang lain dan gimana cara ngebantu mereka yang lagi jatuh. Keindahan hati seseorang itu justru makin kelihatan pas dia tetap bisa berbuat baik meskipun hatinya sendiri lagi luka atau lagi berdarah-darah. Disinilah nilai kemanusiaanmu diuji. Apakah kamu bakal tetap jadi cahaya buat orang lain atau malah milih buat jadi kegelapan? Kalau kamu ngerasa rencana hidupmu berantakan, ingat ya, kalau Allah itu adalah sebaik-baiknya perencana
dan Dia nggak pernah salah dalam ngatur waktu. Kadang kita pengennya sekarang, tapi Allah tahu kalau kita baru siap nerimanya tahun depan, atau bahkan mungkin di saat yang benar-benar nggak terduga. Kepercayaan penuh sama Tuhan itu yang bakal bikin kita nggak gampang stres pas apa yang kita pengenin ternyata belum dikasih sama sekali. Ikhlas itu emang berat, tapi ikhlas adalah satu-satunya kunci buat dapetin ketenangan jiwa yang hakiki di tengah dunia yang makin kacau ini. Sobat, jangan pernah ragu buat numpahin semua keluh kesahmu di atas sajadah, karena itu adalah tempat curhat yang paling rahasia dan paling aman di dunia. Tuhan gak akan pernah bocorin rahasiamu, Dia gak akan pernah ngehakimin kamu, dan Dia bakal selalu ngasih ketenangan setiap kali kamu selesai ngobrol sama Dia. Rasakan getaran kedamaian itu meresap ke dalam hati, tiap kali kamu nundukin kepala seendah-rendahnya di hadapan Sang Pemilik Semesta yang Maha Penyayang. Kamu itu berharga banget di mata Allah, jadi jangan pernah ngerasa dibuang atau nggak dipedulikan sama sekali olehnya. Seringkali kita terlalu fokus sama apa yang hilang, sampai kita lupa ngelihat apa yang masih ada di depan mata kita sekarang, dan masih bisa kita manfaatin. Coba list deh, hal-hal kecil yang bikin kamu senyum hari ini. Mungkin itu cuma segelas kopi hangat, sapaan tetangga, atau sekedar kucing yang lucu di jalan. Kebahagiaan itu sebenarnya sederhana banget, kalau kita nggak terlalu banyak nuntut sama hidup dan lebih banyak nerima apa yang udah dikasih Tuhan. Fokus pada solusi, bukan pada masalahnya. Karena setiap kunci pasti diciptain barengan sama lubang kuncinya buat bisa dibuka. Mungkin saat ini kamu lagi ada di titik terendah dalam hidupmu. Tapi ingat ya, kalau titik terendah itu adalah fondasi yang paling kuat buat ngebangun ulang hidupmu. Kamu nggak akan bisa jatuh lebih dalam lagi kalau udah di bawah. Satu-satunya arah yang bisa kamu tuju cuma ke atas. Jadi tetap optimis ya. Jadikan setiap kegagalan sebagai pelajaran yang mahal harganya, buat modal kamu melangkah ke jenjang yang lebih tinggi dan lebih menantang lagi nanti. Dunia ini emang tempatnya capek, karena istirahat yang sebenarnya itu cuma ada di surga nanti, pas kita udah balik ke kampung halaman. Sobat semua yang baik hatinya, teruslah jadi pribadi yang menebar kebaikan meskipun dunia ini kadang gak adil atau bahkan jahat sama kamu secara terang-terangan. Jangan biarkan sikap buruk orang lain ngerusak standar moral dan kebaikan yang udah kamu bangun susah payah di dalam dirimu sendiri selama ini. Tetaplah jadi bunga yang tetap wangi meskipun dia diinjak-injak, karena esensi dirimu bukan ditentukan oleh perlakuan orang, tapi oleh caramu bersikap. Tuhan selalu mencatat setiap kebaikan sekecil apapun yang kamu lakuin, meskipun gak ada satupun manusia yang ngeliat atau muji. Kesulitan itu sebenarnya adalah jembatan menuju kedamaian dan ketenangan yang sejati, kalau kita bisa melewatinya dengan penuh keyakinan dan kepasrahan total. Setiap masalah pasti ada masa berlakunya, gak ada yang abadi di dunia ini, termasuk kesedihan yang lagi kamu alami sekarang ini juga pasti bakal berlalu. Yang perlu kamu lakuin sekarang cuma bertahan sedikit lagi, sabar sedikit lagi, dan jangan pernah mutusin tali harapan yang udah kamu sambungin ke langit. Besok atau lusa, kamu bakal ngelihat ke belakang dan tersenyum sambil bilang, ternyata aku hebat ya, bisa ngelewatin semua badai itu. Ubah cara pandangmu dari bertanya, mengapa hidupku berat? Menjadi bersyukur atas kesempatan buat belajar sabar dan mengenal Allah lebih dekat lagi sekarang. Mungkin kalau hidupmu lancar terus, kamu bakal lupa kalau kamu butuh Tuhan. Kamu bakal ngerasa kalau semua itu berkat kehebatan dan kepintaran kamu sendiri. Jadi ujian ini adalah pengingat yang manis, supaya kita tetap rendah hati dan selalu sadar kalau kita ini cuma hamba yang butuh bimbingannya. Kedamaian itu bukan saat kita nggak punya masalah, tapi saat hati kita tetap tenang, meskipun di sekitar kita lagi banyak masalah. Ingatlah, kalau Allah selalu berada dalam pengawasannya yang sempurna. Dia nggak pernah sedetik pun lepas tangan atas urusan-urusan yang lagi kamu hadapin saat ini. Kamu mungkin ngerasa sendirian berjuang di kamar mal yang gelap, tapi malaikat-malaikatnya lagi sibuk doain kamu dan nyatat setiap usaha kerasmu buat tetap kuat. Keajaiban itu seringkali datang di saat-saat kita udah hampir menyerah dan udah pasrah sepasrah-pasrahnya sama keputusan Tuhan yang bakal terjadi nanti. Jadi, biarkan Allah yang bekerja dengan caranya yang ajaib buat nyelesain benang kusut yang ada di dalam hidupmu sekarang. Sobat, hidup ini emang kayak roller coaster. Ada saatnya naik tinggi banget sampai kita seneng, tapi ada saatnya terjun bebas sampai perut kita rasanya mual. Tapi percayalah,
kalau operator roller coaster itu adalah Tuhan yang Maha Tahu. Dia nggak akan biarin kereta hidupmu keluar dari relnya kalau kamu tetap pegangan kuat. Pegangan itu adalah doa dan zikir yang selalu kamu ucapin di setiap tarikan napasmu. Itu yang bakal bikin kamu tetap stabil meskipun goncangannya kencang. Nikmati aja perjalanannya, karena setiap tikungan tajam pasti punya tujuan yang jelas buat ngebawa kamu ke garis finish. Kita nggak butuh jadi sempurna buat dicintai sama Tuhan. Kita cuma butuh jadi hamba yang jujur dan mau terus berusaha buat memperbaiki diri dari hari ke hari. Jangan minder sama masa lalu yang mungkin kelam atau penuh dosa, karena pintu tobat dan kasih sayangnya itu jauh lebih luas dari samudera manapun. Setiap hari adalah kesempatan baru buat nulis lembaran hidup yang lebih bersih dan lebih bermakna lagi bareng sama petunjuk dari Sang Pencipta Semesta. Fokus aja pada apa yang bisa kamu lakuin hari ini. Urusan hasil dan masa depan itu bukan wilayah kamu, itu wilayahnya Tuhan. Kalau kamu lagi ngerasa hampa, coba deh cari ketenangan itu dalam ayat-ayat suci yang menyejukkan jiwa, atau sekedar dengerin tausiah yang bisa ngingetin kamu ke akhirat. Kadang jiwa kita itu lapar karena kelamaan gak dikasih makan sama asupan spiritual. Makanya kita ngerasa gelisah terus meskipun secara materi mungkin kita cukup. Beri ruang buat hatimu buat bernapas dengan cara menjauh sebentar dari hiruk-pikuk dunia dan mendekat ke sunyinya malam buat curhat sama Allah. Kamu bakal ngerasain energi baru yang bikin kamu siap buat ngadepin tantangan hidup di esok hari dengan penuh semangat. Semoga renungan singkat ini bisa jadi obat buat luka-lukamu yang mungkin belum sembuh, atau jadi pelipur lara buat kamu yang lagi ngerasa kesepian di tengah keramaian. Kamu itu kuat, kamu itu hebat, dan kamu itu disayang banget sama Tuhan. Jadi tolong jangan pernah kepikiran buat nyerah sama keadaan ya. Teruslah berbuat baik, teruslah berdoa, dan teruslah percaya kalau rencana Tuhan itu adalah yang paling indah dari segalanya di dunia ini. Kita semua lagi sama-sama berjuang, jadi yuk kita saling menguatkan satu sama lain lewat doa-doa tulus yang kita langitkan tiap hari. Jangan lupa ya, buat share renungan ini ke teman-teman kamu yang mungkin lagi ngerasa capek juga. Siapa tahu, ini adalah jawaban dari doa-doa mereka selama ini. Tulis juga di kolom komentar, apa yang lagi kamu rasain sekarang, atau doa apa yang pengen kamu aminkan bareng-bareng sama teman-teman yang lain di sini. Mari kita saling mendoakan supaya kita semua dikasih kekuatan, kesabaran, dan kelapangan hati buat ngelewatin semua ujian hidup yang lagi mampir di hidup kita. Kebaikan yang kamu sebar hari ini pasti bakal balik lagi ke kamu dalam bentuk yang gak terduga-duga. Akhir kata, terima kasih ya udah mau dengerin dan nemenin aku ngobrol santai lewat renungan ini sampai selesai. Semoga bermanfaat buat kita semua yang dengerin. Tetap semangat, tetap jadi orang baik, dan jangan lupa buat selalu tersenyum meskipun hatimu lagi ngerasa berat. Karena senyum itu adalah sedekah yang paling mudah. Semoga Allah selalu menjaga kita, merahmati langkah-langkah kita, dan ngasih kita kedamaian yang sejati dunia maupun akhirat nanti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di obrolan selanjutnya. Sobat, tetap jaga kesehatan dan jangan lupa buat bahagia selalu ya.